dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI masih bersama Viva Yoga Mauladi. Mas Viva, ini kalau kita bicara soal potensi kelautan nasional, ini bukan hanya bicara soal ikan. Sebetulnya ada hal lain juga tadi yang dikatakan, pariwisata, energi, apalagi Mas tadi? Ilmu pengetahuan teknologi, persoalan hukum, ketahanan keamanan, wisata bahari. Nah, ini apakah juga sudah dimanfaatkan secara maksimal sebetulnya? Sudah dimanfaatkan tetapi belum maksimal. Belum maksimal. Artinya di semua sektor ini masih belum maksimal di semua kementerian lembaga saya rasa masih bisa ditingkatkan lagi kalau menurut saya. Jadi kita punya semangat untuk memanfaatkan potensi dan kekayaan kelautan dan perikanan ini sebagai salah satu sumber ekonomi nasional gitu. Nah, dan itu bukan hanya bergantung pada ikan tadi ya? Bukan hanya bergantung pada ikan, pada energi dan sumber daya mineral, kemudian bisa memanfaatkan bioteknologinya di situ, kemudian bertindak juga sebagai pertahanan keamanan, kemudian ilmu pengetahuan, pariwisata kita juga terkenal bahari gitu. Jadi sebenarnya pengembangan potensi ekonomi itu banyak spektrum. Misalkan ke wisata bahari, kekayaan alam Indonesia panoramanya kan sangat indah, tidak kalah dengan negara-negara yang lain gitu. Tapi kan harus membutuhkan sebuah transportasi tol laut yang sangat bagus, yang terintegrasi. Karena tol laut itu di samping juga untuk konektivitas ekonomi, juga untuk konektivitas bangsa dalam rangka untuk meningkatkan integrasi nasional sebenarnya gitu kan. Nah, dampaknya itu akan berimbas kepada peningkatan kualitas terhadap pengembangan wisata bahari gitu. Kemudian yang kedua juga yang kurang serius lagi itu adalah persoalan bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan di kelautan. Contohnya? Dalam hal penelitian tentang biota-biota laut, kemudian sumber energi yang ada di laut. Itu jadi sebenarnya kan masih banyak sekali potensi yang diberikan secara gratis dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada masyarakat Indonesia. Nah, ini kalau kita bicara soal itu tadi, ada banyak hal, ada energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ada wisata segala macam, tapi kan harapannya semua sektor ini juga bisa berdampak positif pada masyarakat pesisir tentunya. Betul. Apakah itu bisa mungkin mereka dilibatkan atau bagaimana supaya mereka juga bisa mendapatkan benefit dari itu? Ya, saya sangat yakin sekali kalau kemudian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil itu dilibatkan, mereka itu pasti mempunyai local wisdom sendiri yang bertugas untuk melindungi, menjaga, merawat, melestarikan alam sekitarnya. Mereka punya kemampuan dan punya kesadaran local wisdom itu. Nah, yang kedua, tinggal memanfaatkan local wisdom itu dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatannya. Bagaimana supaya nelayan itu dilibatkan dalam seluruh proses dan spektrum yang ada itu dalam rangka apa? Untuk peningkatan kemakmuran. Jadi tidak hanya terfokus sumber nafkahnya pada hasil tangkapan ikan, tetapi yang lebih jauh lagi juga membuat sebuah kebijakan perubahan yang paradigmatik, bagaimana juga dari budidayanya, kemudian cara-cara berpikirnya untuk pengembangan ekowisata, bahari dan lain sebagainya. Nah, ini kan menarik sebetulnya. Kalau dari semangat, dari niat, memang kita melihat pemerintahan yang saat ini ada, gitu. Tapi apakah proses ke arah sana itu sudah dikerjakan sebetulnya, Mas Vika? Ya, sedang dikerjakan. Jadi dengan konsep untuk peningkatan infrastruktur baik di darat dan di laut ini kan sangat bagus sekali dalam rangka apa? Misalkan di laut, pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan meningkatkan pembangunan sektor-sektor kelautan yang berbasis laut itu juga bisa memberikan sebuah added value terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan terutama yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, yang kedua, pengembangan terhadap pemberdayaan dan perlindungan masyarakat pesisir dan nelayan itu yang harus diutamakan. Jangan sampai kemudian sekali lagi nelayan itu identik dengan kemiskinan. Kita ingin rubah soal itu. Jangan sampai kemudian mereka hidupnya terlunta-lunta, semakin sedikit menjadi nelayan karena tidak prospektif, dan mereka juga punya anak, punya istri yang bisa dibayangkan kalau kemudian melaut, menangkap ikan, kemudian tidak dijamin
oleh negara tentang hak hidupnya, itu kan juga menjadi satu pertanyaan besar bagi kita. Dan itu tidak akan menjadi pilihan untuk hidup selanjutnya sebetulnya bagi generasi mereka kan? Iya, saya rasa begitu. Karena kalau kemudian di beberapa negara, saya rasa kalau menjadi nelayan itu hidupnya bisa makmur, bisa sehat, dan bisa menjanjikan buat masa depan, saya rasa mereka tidak akan meninggalkan profesinya sebagai nelayan. Oke. Gitu. Nah, Mas Viva, kalau kita bicara soal kelautan kita, juga ada masalah soal perbatasan sebetulnya, apalagi dengan negara serumpun Malaysia itu kan di Natuna misalkan gitu. Nah ini bagaimana sebetulnya proses yang harus kita lakukan supaya betul-betul bisa menegaskan bahwa ini wilayah kita, yang sebelah sana wilayah Anda. Ya, sudah ada UNCLOS tahun 92 yang perjanjian yang ketiga itu sudah ditegaskan tentang tambahan ZEE dan laut lepas. Jadi sebenarnya untuk wilayah perairan perbatasan itu harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara tetangga. Jangan sampai kemudian hal-hal yang menjadi masa kelam tentang perebutan kepulauan itu terulang lagi. Kita ingin menjadikan negara tetangga itu Indonesia sebagai negara tetangga yang baik lah gitu loh. Jangan sampai kemudian hanya karena persoalan hukum laut yang belum diselesaikan atau tidak jelas, itu nanti menimbulkan konflik antar negara. Jadi intinya bahwa perjanjian itu harus ditegakkan sesuai dengan UNCLOS gitu. Mas Viva, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih, Mas Rudi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Saya Rudian Danu, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh